Anda. Ya, kerasnya pengaruh nilai-nilai budaya global sejalan dengan proses modernisasi masyarakat tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial. Adapun masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif globalisasi antara lain kecuali yang meningkatkan arus urbanisasi, B. Masuknya budaya asing menambah khasanah budaya nasional, C. Semakin tajamnya kesenjangan sosial, D. Terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Yang mana teman-teman tunggu? Masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif globalisasi, kecuali lagi. Berarti yang bukan merupakan masalah sosial. Yang mana Mbak Evi? Iya. Yang bukan ya? Yang B. Yang B ya. Masuknya budaya asing menambah Iya. khasanah budaya nasional. Hasanah itu kekayaan ya, kekayaan budaya nasional seperti itu. Masuknya budaya asing menambah kekayaan budaya nasional. Jelas bukan, jelas tidak kan? Ya, lanjut. Yang nomor IPS kok enak-enak banget ya, cendi-cendi. Nomor 52. Lanjut, Mbak Evi. Ya, Mbak. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yaitu A. Menerima secara selektif, B. Melarang keluarga menonton TV, C. Menutup diri dari pengaruh budaya asing, D. Menjauhkan diri dari perkembangan iptek. Yang mana? Anggis? Sikap yang perlu dikembangkan untuk yang menerima secara selektif. Betul. Bangun cepat. Yuk, lanjut. Waduh. 53. Skala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pertanyaan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Janji luhur bangsa Indonesia, D. Cita-cita bangsa Indonesia. Aduh Mbak, si anaknya nangis. Iya, tinang sih. B sebagainya. Ini B A. Teman-teman sok balik nggak sih tentang fungsi Pancasila ini? Nek aku kok sok iya tuh. Banget. Jadi kayak podo kabeh loh jawabannya iki. Segala itu kan ciri khas gitu loh. Ya, nah ini ada kata kunci di sini sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas itu berarti kepribadian ya. Ya, nah itu saya dilalah kok. Kuncinya itu. Apa namanya? Kata kuncinya itu. Kalau sebagai jiwa bangsa, Pancasila, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa itu artinya sebagai jiwanya Indonesia, jiwanya bangsa Indonesia atau kepribadian, ya kan? Kok kepribadian? Sebagai nyawa, tak tuliskan aja ya. Pancasila sebagai nyawa, ideologi, sumber dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau sebagai kepribadian bangsa ya itu tadi ya, sebagai menjadi ciri khas. Kalau janji luhur berarti perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang telah disepakati atau ditetapkan oleh rakyat Indonesia. Kalau yang cita-cita bangsa, tujuan yang hendak dicapai. Cita-cita yaitu tujuan yang hendak dicapai. Ini soalnya ada beberapa yang sampai poin berapa ya? 53 dan selanjutnya itu ada beberapa soal tentang ini. Oh, ada 3 soal. Sekarang 54 ya. Mbak Evi mau sih nangis kok anaknya. Halo Mbak Evi, kalau masih level Pak terus deh, ya. Oke, 54. Dalam menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai
Di sini menyaring budaya asing. Nah, berarti yang mana? Berarti kita harus selektif. Ya, menyaring budaya asing. D apa ya? D. Gabungan. Filsafat hidup bangsa. Nah, filsafat hidup bangsa itu artinya penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Kalau tadi yang perjanjian luhur, coba dilihat di sini aja. Berarti bukan ya, kalau perjanjian ya, di sini perjanjian yang telah disepakati dan ditetapkan, berarti tidak termasuk dalam menyaring budaya asing. Kalau etika hidup bangsa, etika itu ya berarti mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Kalau filsafat itu tentang penggunaan nilai-nilai. Sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Kalau jiwa dan kepribadian, dalam menyaring itu, kalau saya kok cenderung yang D ya. Cenderung yang D. Itu kan Jiwa dan kepribadian. Penggabungan D itu. Pancasila sebagai nyawa ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Itu ya. Gimana teman-teman, sepakat atau ada yang masih mau memberikan jawabannya? Usul? Sepakat. Nomor 55. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini dasar negara. Yaitu A, sebagai pandangan hidup suatu bangsa. B, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. C, pedoman hidup. Atau D, semuanya benar. Dasar negara. Dasar negara berarti sebagai apa? Kalau pandangan hidup sebuah bangsa, pengertian dasar negara itu adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia ya. Maksudnya dasar negara di sini Pancasila adalah sebagai tertib hukum dasar negara adalah sumber dari segala tertib hukum Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pandangan hidup sebuah bangsa, artinya aktivitas kehidupan bangsa harus sesuai dengan Pancasila. Berarti kan aktivitas kehidupannya harus sesuai dengan Pancasila ya. Harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian kalau kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya dari kelima sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat terpisahkan. Kalau sebagai pedoman hidup, ya bagaimana kita akan melakukan sesuatu atau tindakan kita berdasarkan dasar negara itu. Gitu ya teman-teman kira-kira. Jadi yang mana? Kalau semuanya benar, yang kedua ini kayaknya kurang tepat ya. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh. Pedoman Dasar hidup. Ya, kalau dikunci juga C, pedoman hidup. Pedoman hidup. Maksudnya kita berdasarkan dari Pancasila ini. Itu nomor 56 Mbak Anissa. Bacakan.
Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Berarti Pancasila berfungsi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Berarti D. D itu dasar negara ya? Iya. Apa ya? Landasan dasar. Betul? Oke. Ini yang ideologi tapi enggak usah tulis ke nang dhuwur. Pancasila sebagai ideologi negara tadi apa sih? Ini ya. Jiwa dan kepribadian bangsa ini ya. Ideologi sumber pandangan hidup bangsa. Jadi hampir sama ya ideologi sama pandangan hidup ya antara A dan B ini. Kalau kepribadian pandangan hidup ini maksudnya di sini cita-cita yang diwujudkan, petunjuk arah bangsa dalam mencapai cita-cita, dan pedoman berperilaku sesuai kepribadian bangsa. Perlu tak tuliskan lagi apa nanti di atas juga ada kan teman-teman? Terus enggak? Oke, pandangan hidup. Nggak usah tak tuliskan lagi ya? Apa perlu tak tuliskan lagi? Kalau ini sudah jelas ya landasan, berarti dasar gitu. Sumber dari segala sumber Indonesia, pedoman dan norma. Oke. Lanjut 57. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai responsif, inovatif. Rasa tanggung jawab, responsif, dan inovatif terhadap perkembangan iptek. Fungsi guru sebagai komitmen secara personal untuk meningkatkan pendidikan, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum prediksi. Di sini kan berarti penggunaan iptek ya, penggunaan iptek. Iya. Apa teman-teman? Yang Kalau saya Coba. memelihara komitmen mutu secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Berarti ini lebih umum ya. Siapa yang menjawab A tadi nggih? Kuncinya apa? A juga. Nah, ini dikunci itu C, cuman di aplikasi bukan C, salah jawabannya C. Oh. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, dan lebih umum yang A juga sih sepertinya ya. Kalau ini kan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tak nyoba browsing dulu ya sih. Apa sih ini tentang apa sih? Fungsi guru. Fungsi guru dalam memanfaatkan iptek. Ayo teman-teman berpendapat dong yang lain. Kalau di sini manfaat iptek dalam pendidikan itu menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar. Kalau itu kan manfaat ipteknya ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan iptek merupakan bentuk pelaksanaan guru sebagai. Teman-teman ada yang punya pendapat lain? Jangan tuh.
Itu meneng kabeh berarti aku ya melu ngantuk. Bakal fokus nih. Oh, Apa? Aku kok menjelaskan. C. Hah? Gimana Bu Agnes? menurutku kok C. Alasan? Apa Bu Agnes? Ayo sih bapak-bapak kira ono suarane iki. Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis. Yang C ya? Enggak. Di sini adanya menjawab sikap responsif dan inovatif. Salah ininya apa C? Di sini kan fungsi guru, maksudnya kan guru kan juga tidak hanya kompetensi profesional dok kan, maksudnya di sini kan ada potensi apa pedagogik, sosial, kepribadian gitu kan, maksudnya di sini kan biar tercover semua gitu ya. Kalau yang C ini saat pembelajaran itu jangan kayaknya menciptakan suasana pendidikan saat pembelajaran, tapi kalau yang A ini menurutku sih komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan kan bukan hanya saat kita mengajar aja gitu loh. Jadi pemanfaatan ipteknya itu digunakan juga untuk tugas yang lain gitu. Nek aku kenapa melihat ini loh Permendikbud nomor 15 tahun 2018 mengenai tugas pokok dan fungsi guru. Iya. Tupoksinya, Bu. Yang tentang apa, Bu? Permendikbud nomor berapa gitu tadi? Nomor 15 tahun 2018. Tahun 2018. Iya. Kalau saya salah satu tupoksinya yang ini, yang A ini ya? Nggak ada sih, cuma maksudnya berpandangan dari situ, ngonten Iya, ya? iya. Oke, Bu Ani, terima kasih. Itu Mbak Eri toh. Iya. Jadi bagaimana teman-teman sepakat yang A? Dijelaskan oleh Bu Sepakat Ani. aku yang A. Kayaknya suaranya Mbak Mbak Eri sih. Eri Bu. Suaranya Mbak Eri. Oh, Mbak Widya ngertian kok. Menyamar Hani. Jadi. Aku kurang ngerti malah ternyata Bu Eri loh. lanjut Bu. Oke, lanjut. Nomor 58. Bu Anissa. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan penelitian sikap adalah ini penelitian sikap apa penelitian sikap ya? Penelitian sikap. Kayak si penilaian ya. Nah. Pilihannya penilaian. Penilaian sikap berarti kalau A itu jelas ya. Penilaian. Enggak. Yang bukan ya berarti ya. Still penelitian diri. Berarti kalau yang A ini penelitian diri sama penilaian antar teman bukan termasuk penilaian utama juga, hanya penunjang. Kalau yang B, penelitian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat, ya kan biasanya? Sedangkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan disampaikan dilaporkan dalam bentuk predikat atau deskripsi. C. Catatan hal-hal positif menonjol dalam jurnal digunakan untuk menguatkan perilaku positif, biasanya iya kan? Iya. Yang negatif dari berdasarkan catatan
selama 1 tahun. Ya, selama 1 semester. Oh, Yang D, langkah-langkah dalam yang dapat dilakukan pendidik dalam pelaksanaan penilaian sikap, antara lain mengamati peserta didik, mendokumentasikan perilaku peserta didik, dan menindaklanjuti hasil pengamatan. Ini juga berarti yang A. A ya. Salahnya kan di sini kan, berarti yang penilaian diri, penelitian, dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang. Dan itu kan juga termasuk aspek penting juga. Kalau dalam menilai sikap kan, kalau memang pakai penilaian diri saja kan juga itu tetap jadi prioritas penilaian. Lanjut nomor 59. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Pas banget. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Nah, iki pekan iki guys. Inilah. Tapi kan satu tugas dirinya justru minggu ini penyiksaan. Yang termasuk pencitraan. Yang mana? Yang E. Nah, kuwi sing jawab sapa kuwi berarti pencitraan kayak aku. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya sesuai rencana dan waktunya. Padahal Padahal baru ini ngomel-ngomel. Ya, berarti tak tambahi padahal. Tak kepikiran. 60. Bentar. 60. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan strategis dalam pembelajaran di SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut adalah kok biasanya apa ya ini? Ini pernah juga kan? Apa ndek bengi kae yo? Di sore yo. Kan ya? Berperan dalam bahasa Indonesia memegang peranan penting yaitu strategi dalam pembelajaran di SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut berarti yang bukan ini yang E. Meningkatkan prestasi. Peningkatan prestasi ya apa enggak? Iya juga sih kan ya penting kan maksudnya misalnya dalam pembelajaran kalau yang A jelas sebagai penghela itu maksudnya penarik. Ngono sih aku mulai nengon KBBI itu. Penghela itu artinya penarik. Nah, maksudnya sing di sini kalimat ini maksudnya penarik itu apa gitu loh. Kok aku nangkapnya sebagai kalau yang bahasa Indonesia sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran di SD. Coba cari arti kata penghela itu. Kalau kemarin ya aku salah persepsi barang. Di KBBI artinya penarik. Kalau yang B, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter siswa. Ini ya berarti ya. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa, jelas ya, pengetahuan bahasa. Yang D, berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran lain. Ya. Yang E, pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Secara eksplisit sih. Kalau dikunci itu A, Bu. Penghela kan? Kemarin kayaknya juga jawabannya itu. Kemarin kapan? Yang apa pernah sih? Kayaknya pernah jawabannya itu. Yang soal mana ya lupa. Pernah nggak? Kayaknya sama. Nah, maksudnya di sini tapi dari kalimat ini artinya apa? Orang. Kayaknya jangan tekok. Aku pikiran ya tekok Pak. Nyata. Bahasa Indonesia sebagai penghela pengetahuan. Ya, di sini sih penghela itu
penarik, penyeret, Oh, tuh. Terus apa meneh? Mengarahkan, menggelakkan, mengarahkan, menunjukkan, di sini ini loh dalam strategi pembelajaran di SD. Strategi. Sepertinya nek bahasa Indonesia sebagai penghela itu kayak bahasa pengantar. Maksudnya dipakai untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang lain. Kayak ngono kayaknya. Iya, iya, bisa baca ini. ini Jadi termasuk iya juga Bu Eri. Berarti yang A itu termasuk ini. Strategi ya enggak juga ya kayaknya. enggak, Pakai bukan. bahasa pengantar ya. Itu bukan strategi, itu jelas gitu. Jelas digunakan. Jelas digunakan, kebanyakan kan pakai bahasa Indonesia, kecuali nanti pelajaran bahasa Jawa ataupun bahasa daerah kan. Iya, berarti kalau strategi bukan termasuk yang A ini ya. A kan sebagai Bukan, pengantar. tidak mendukung ya. Oke, ketemulah jawabannya. Oke, Bu Eri dibacakan nomor 61. Oke, siap. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya. Yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Gambaran ideal seorang guru yaitu Yang paling dawa dan paling lengkap. dawa kabeh, guys. Iki kan sing telung baris kan sing paling akeh sing E. Oh iya, ya. Iya, yang Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Iya, dia juga sih. Kalau yang Ya, betul. ini ya, paling lengkap juga kan. Ya, sing D melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Kayaknya kisi-kisi jawabannya yang paling dawa ya. Kayak ngono. Setuju nggak ini yang D, yang E? Setuju. Nomor 62 lanjut Bu Eri. Oke, perhatikan sintak berikut ini. A. Stimulus, B. Pengolahan data, C. Kesimpulan, D. Identifikasi masalah, pengumpulan data, E. Pembuktian. Oh, salah itu. Yang D. Identifikasi masalah, yang E. Pengumpulan data, yang F. Pembuktian. Seperti itu ya. Sintak model discovery learning yang benar adalah, yuk, discovery learning yang pertama. Discovery berarti adanya yang pertama yaitu Yang D dulu, identifikasi masalah. discovery learning kan, menemukan kan berarti. Iya, betul. Stimulus dulu toh, pemberian stimulus. Kalau D dulu, nggak ada juga sih di jawabannya sing D sih. Ya, yang pertama pemberian stimulus atau rangsangan, ya itu. Yang kedua identifikasi masalah. Berarti A, D, antara ini, antara D sama C. Oke, kemudian
Pengumpulan data. Pengumpulan data berarti yang E ya. Yang keempat, setelah dikumpulkan datanya Diproses. diolah. Ya. Terus Kemudian pembuktian, dan baru kesimpulan. oke, berarti yang apa, Bu Ari? Apa ini ya? A, D, E, E, D, E ya, sini. B, F, J ya. Yang C. Oke. Bisa dikira-kira enak ini ya. Singkat-singkatnya kan. 63. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Yang C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Yang D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Yang E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawabannya yang E. Tapi faktanya yang D ya curhat ya. Curhat karo koncone kan yang lebih enak. Faktanya emang yang D iki wis tau dadi Pak Panji wis tau nganu sinakok aku ya bingung ki apa sih nek ini. Pak Panji ada Pak Panji. Halo, ya maaf ya baru Pak ikut Panji, karena ini baru bangun tidur. Wah, sudah tidur. Allah, enak-enak. Apa belum ini tidur tentang ya? apa? Tentang kamu. Astaga. Duda ya nembet turu. Yang penting jangan ayang-ayangan dulu ya, jangan ayang-ayangan ya. Yang kalau saya sendiri itu kalau saya sendiri itu ya E ya. Kalau saya ini, soalnya saya di kemarin-kemarin kan Bu Desi kan nggak jawabannya E ya, nggak setuju ya sama E ya. Enggak ya, Pak. Iya kemarin kan nggak Mengungkap. Cuman saya nyari-nyari di quizzes sama Brandly itu ternyata E. Sesuai. Kenapa E? Karena itu kan mendiskusikan. Karena mendiskusikan kan ibaratnya mencari solusi gitu kan. Jadi bagaimana gitu. Seperti itu. Kalau misalnya curhat-curhat ke teman kerja itu seolah-olah gimana ya? Ngeglendeng atau gimana ya bahasanya? Gremeng ya. Grundel ya, grundel. Tapi orang ini ya, kata-kata wadul saya baru tahu kemarin itu. Wadulan. Yang dibahas yang Sabar ya Yang. Waduh jadi. Yang Widya. Lapor. Nah, yang bebek. Biar kafe. Ya silahkan teman-teman kira-kira gimana pendapat yang lainnya. Iya, aku ingin fokus karo kata-kata mendiskusikan ini sih Pak. Ya benar juga sih kalau mendiskusikan sama kepala sekolah. Jadi baiknya gimana Pak? Ini kan prinsip saya begini. Ngono ya misalnya ya. Kepala sekolah lanang loh. Gini, kalau saya jadi kepala sekolahnya itu ya memberikan pengarahan ya, baik buruknya kayak gimana. Tapi umumnya kepala sekolah itu biasanya memberikan masukan sehingga terpengaruhi gitu loh. Yang disuruhnya itu terpengaruhi supaya mengikuti gitu. Ya seperti itu. Tapi terserah kalau teman-teman misalnya ada pendapat yang lain nggak apa-apa. Jangan disamakan dengan Imron ya saya ya. Pak Imron. Yang dari Univ Mbak Anissa ini yang puas banget ini. Caranya Pak Imron dari UKSW. Enggak, itu teman-teman juga kayak gitu kok. Kalau saya juga cenderung yang E kok. Cenderung yang E juga. Pada E ya. Oke. Kalau ini kemarin tuh saya mikirnya gini, mengalihkan perasaan, pikiran dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Ini sih. Iya sih. Kalau ini Univet, kalau saya ini kemarin dari Univet itu malah ini yang memendam itu loh, ada yang memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Ada juga yang jawabannya seperti itu di Univet.
Jadi istilahnya kayak tetap melaksanakan tugas yang tolak belakang dengan prinsip dengan cara memendam perasaannya ya. Iya, tapi saya kurang setuju ya. Gitu Karena kan? kalau misalnya memendam itu kan sesek ya. Sesek banget gitu. Kayak nggak ikhlas gitu. Ini pasti ada nilainya semua. Iya, kayaknya Iya, seperti itu. ini. Hanya saja kan kita mencari yang terbaik ya. Seperti itu kayak CPNS juga seperti itu. Ada nilai 5, 4, 3, 2, 1. Daripada nggak menjawab kan. Intinya melibatkan pimpinan gitu kan ini. Iya. Oke. Ya, karena banyak kunci yang juga dan dikuatkan dengan pendapatnya Pak Panji, calon Apa kepala nyerah, sekolah Desi? kita. Calon Ojo kepala. tukaran ya. Ojo tukaran. Nanti terus. aku nggak sayang-sayangan lagi nanti ini. Kalau Pak Rahman. Ya Allah. Hiburan ini. Oke, next ya. 64. Lanjut. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang dapat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar salah. Memberikan pendapat yang mana ini? Uraian. Yes. Menguasai dan memberikan pendapat. Yang uraian, oke, sepakat. Lanjut. Adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi integrasi sosial adalah A. Semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. B. Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Yang D. Menurunkan tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang E. Bergesernya nilai toleransi dan muncul sikap individualisme. Sepertinya jawabannya yang C. Ya, tak analisis dulu. Integrasi sosial. Integrasi sosial itu apa, teman-teman? Kemarin kayaknya udah pernah dijelaskan ya Bu Desi ini tuh. Sama siapa? Loh, sama bareng-bareng sama jenengan kok. Aku kok lali ya? Aku kan ada soal Kalau nggak salah yang awal-awal itu loh, awal-awal Zoom. Oh, dulu itu ya ada apa ya? Bener nggak yang? Iya, betul. Integrasi sosial artinya kesatuan hidup bersama dalam keberagaman. Ya kan, berarti di sini integrasi sosial pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Konsensus itu apa? Konsensus nilai. Jawabannya tadi C ya, Bu Ari ya? Ya. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Berarti yang mempengaruhi integrasi ya. Integrasi berarti kesatuan hidup bersama. Sebuah perasaan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok dan individu setelah adanya perdebatan dan penelitian seperti itu ya. Kayak musyawarah ngono. Ya, kesepakatan bersama lah ngono Bu. Iya. Kesepakatan bersama ngono wae iki kesepakatan bersama itu adanya konsensus. Jadi mempengaruhi integrasi sosial di masyarakat. Kalau sudah terpenuhi ya ngapain ada integrasi gitu kan. Ini kan yang B itu misalnya kalau kita telah yang B, kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan kan bukan termasuk ya. Berarti intinya ini tadi, kesepakatan bersama nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Sepakat ya yang C ya. Oke. Nomor 66.
Ditunjuk Ferry. Jawabannya belum diberi kuning-kuning. Oh iya lali. Siapa ya? Pak Panji dah. Kenapa? Ya, berlapan Saya kok. lagi serak-serak basah ini gara-gara Nandrian ini. Biasanya yang ngono tuh perasaan. Podo Pak Panji. bae. Meramaikan dunia persilatan loh Pak Panji. Beneran ngantuk. Apa? Ya dibaca. Astagfirullah. Ini lagi serak-serak basah ini suaranya. Alah, nggak apa-apa lah. Yang perempuan aja lah, enak didengarnya. Suara saya tuh melengking. Alah. Padune, Padune. Nah, Ya. ini bos jaket. Ayo mangga bos jaket. Bos jaket. Inyong wis. Ya Pak, Bu Iis itu tadi 42A itu enggak? Oh, baru kebaca chatnya. 42 apa sih soalnya? Oh iya, bener. benar. Saya kira ada koreksi. Enggak, itu tadi ada yang tanya. Oh, saya jawab Pak Kamal ya. Nah, Pak Kamal udah saya masakan ini Pak Kamal. Sinyalnya putus-putus. Oh, Banggalan. pulaan sinyal Banggalan. sini. Tolong dimaklumi teman saya emang telo ya. Kang Kamal ya. Kira sih Ayo cuma lanjut. Bu Elis, karena suaranya Bu Elis. Yuk, dibaca Bu Elis. Nomor berapa, Bu? 66. Tidak 6. Berikut ini kegiatan pembelajaran matematika konsep trapesium sama kaki. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap visualisasi atau pengenalan adalah B. Membawa contoh bangun berbentuk trapesium sama kaki. Wah, pinter. Ki mesti sekolah pendidikan matematika lagi, Bu Elis ki. Asli. Kayak kuliah PGSD. Tapi kok aku Apal jawabannya ya, Bu Elis Mbak ini Elis. di kuliah PGSD, tapi kok udah bisa masuk ini ya, Bu? Ikut seleksi. Ini. Nggak tahu Dulu di ya. 2 mungkin. Bukan ya? S1 kan matematika padahal. Nggak tahu pas apa pemberkasan itu sama ya, dinas di ACC. ACC ya? Keberuntungan berarti. Oh, alhamdulillah berarti Bu Elis. Bu Elis bejo. Lanjut. Ya, 66 ya. Betul, karena visualisasi. Lanjut, 67. pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ini soal yang mau dibahas awal-awal kayak. Iya, apa iki nek simbolik? Apa ya tadi? Ini tak ganti manusia atau tadi? Yang C tadi ya. D ya. Mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Oke, lanjut. Ya, untuk membelajarkan kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Berarti kan mendeskripsikan benda dalam sebuah kalimat kan? Membaca bukan ya, Bu? Yang pertama yang prasyarat awal supaya dia bisa mendeskripsikan benda itu berarti kemampuannya ya itu membaca kalimat sederhana. Membaca. Kalau menyusun kalimat sederhana, kalau kita belum bisa, anak-anak ini kan sudah tahap lanjutan ya, yang lain ya sepertinya ya. Apalagi yang membuat karangan deskriptif, jelas tidak mungkin melengkapi kalimat yang belum selesai. Kalau dia belum bisa membaca, ya nggak bisa juga kan. Menyusun kalimat Ya. juga iya. Ya. Betul, yang D, membaca kalimat sederhana. Lanjut. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK yang benar adalah
A. Yang A. Nomor 69. Iya, yang A. Apakah pengaruh permainan dapat meningkatkan keaktifan siswa di SD Negeri 2 Boyolali? Teman-teman, aku ki punya materi jadi ini mau lali tak tulis kayak mau tak kembali lagi ini enggak apa namanya yang ini loh, integrasi sosial mau loh. Aku kan awalnya bingung sama ini kan, terus tak cari-cari tak browsing itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi integrasi sosial. Mau dicatatkan apa mau lanjut aja? Dicatatkan aja Bu, biar Catat, Bu. paham. Nah, kan maunya aku ya bingung apa sih maksudnya integrasi sosial itu gitu kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Nah, kebutuhan itu maksudnya kebutuhan fisik dan sosialnya yang terpenuhi dan oleh sistem sosial yang saling menjaga. Aku radikai. Saling menjaga. Yang kedua, masyarakat menciptakan konsensus nilai tadi itu. Nilai atau norma bersama untuk dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma atau nilai dijalankan secara konsisten oleh semua masyarakat. Ini ya, catatannya tak kasih tanda merah. Nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Terus ini tentang rumusan masalah PTK. Rumusan masalah PTK yang paling tepat itu kan tadi A ya. Apakah pengaruh permainan dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SDN 2 Boyolali? Nah, kenapa kok bukan B, C, D, dan E? Nah, setelah saya telaah itu, petunjuk dalam menulis rumusan masalah dalam PTK, itu ada beberapa. Jadi, syarat-syarat dalam menulis rumusan masalah. PTK yang pertama itu harus dirumuskan secara jelas, itu sudah pasti ya, dirumuskan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Tidak bermakna ganda. Yang kedua, harus dituangkan dalam kalimat tanya. Tadi pilihan jawabannya kurang kalimat tanya, ini berarti. Oke, ada juga kata tanya apakah di sini ya. Selain itu harus menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan. Menunjukkan jenis kegiatan dilakukan. Itu siapa ya yang bocor suaranya ya? Di-mute dulu. Pak Suparjo nggih, di-mute dulu Pak Suparjo. Bentar deh. Yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain.
hubungannya dengan variabel lain. Yang keempat, dapat diuji secara empirik. Artinya secara empirik dengan dikumpulkan data-data yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dari petunjuk rumusan masalah ketika di sini yang A yang paling memenuhi syarat ya. Yups. Meningkatkan keaktifan siswa dari metode tadi itu. Permainan. Oke, lanjut 70. Bu Elis. Halo Bu Elis. Dimanakah kau berada? Awak ke wae lah, cepat. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi. Jadi kita memahami karakteristik siswa termasuk dalam kompetensi apa? Pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, atau semuanya benar? Yang mana teman-teman? Pedagogik. Pedagogik ya. Pedagogik. Oke. Yang kemampuan sosial profesional tak jabarkan satu-satu ya. Kepribadian itu berarti karakter personal seorang guru. Karakter personal. Kemudian kalau sosial yang pasti hubungannya dengan hubungan dengan kemasyarakatan, baik itu dengan masyarakat, dengan rekan guru yang lain, dengan wali murid atau dengan masyarakat. Kalau yang profesional berarti kemampuan yang berkaitan dengan kinerja guru. Berkaitan dengan kinerja guru untuk dalam menyampaikan materi dan mengelola proses pembelajaran. Proses pembelajaran.